Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga anak-anak Ustazah dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 6, pada muatan matematika dan muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar pada muatan matematika terlebih dahulu. Pada muatan matematika, kita akan belajar mengenai mengukur berat benda dengan timbangan sederhana. Wah, bagaimana ya cara mengukur berat benda dengan timbangan sederhana? Untuk mengukur berat suatu benda, biasanya kita menggunakan timbangan digital atau sejenisnya ya, yang mana kita akan langsung melihat angka di timbangan tersebut untuk mengetahui berapa berat bendanya. Nah, itu dia dinamakan dengan timbangan baku. Ada yang dinamakan dengan timbangan baku, ada juga nih yang dinamakan dengan timbangan tidak baku. Nah, timbangan tidak baku inilah yang juga dinamakan dengan timbangan sederhana. Bagaimana ya cara kita mengukur dengan timbangan sederhana? Nah, yuk kita akan lihat sama-sama. Ini dia, mengukur dengan timbangan sederhana. Tadi ya, untuk timbangan sederhana ini dikatakan juga dengan timbangan tidak baku. Nah, tadi untuk timbangan baku, maka kita akan langsung melihat angka berapa berat benda. Nah, untuk timbangan tidak baku atau timbangan sederhana ini, kita tidak melihat angkanya ya, tapi kita langsung bisa melihat berat benda dari timbangan yang akan kita lakukan. Dalam hal ini, kita akan melakukan timbangan sederhana dengan gantungan baju. Wah, gimana ya cara mengukur timbangan sederhana dengan gantungan baju? Nah, ini dia ya cara mengukur dengan gantungan baju. Kita siapkan dulu ya apa yang kita perlukan. Yang kita perlukan, yang pertama gantungan baju, yang kedua plastik ya 2 buah, dan juga yang ketiga kita perlu karet atau tali. Nah, cara menggunakannya atau cara membuatnya, yang pertama kita ikat dulu tali pada gantungan di bagian atasnya ya, tali atau karetnya. Kemudian yang kedua kita gantung ya atau kita letakkan plastik di sisi kanan dan kiri gantungan. Jadi deh timbangannya. Nah, kemudian kita coba yuk menimbang benda. Nah, untuk timbangan sebelah kiri kita coba masukkan 1 botol kosong. Kemudian timbangan sebelah kanan kita masukkan 5 buah kelereng. Manakah yang lebih berat? Nah, untuk yang lebih berat, maka benda tersebut akan ke bawah ya, atau tidak terangkat. Nah, maka itulah benda yang lebih berat. Nah, itu tadi ya cara kita mengukur berat benda atau mengetahui berat suatu benda dengan gantungan baju. Ya, tadi dikatakan juga dengan timbangan sederhana atau timbangan tidak baku. Untuk tugas anak-anak semua pada muatan matematika ini, silakan lakukan pengukuran berat benda ya dengan menggunakan timbangan sederhana, menggunakan gantungan baju. Siapkan gantungan baju, plastik 2 buah, dan juga karet atau tali tadi ya. Kemudian silakan ukur berat benda. Masukkan 2 buah pensil di plastik sebelah kiri dan 2 buah buku tulis di plastik sebelah kanan. Manakah yang lebih berat? Silakan foto hasil percobaan kalian ya, dan jangan lupa untuk submit di Edmodo.
Selanjutnya kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai kalimat perintah. Wah, apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah yang diperuntukkan bagi orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kalimat perintah ini adalah kalimat kita merintah atau menyuruh ya orang lain untuk melakukan sesuatu dengan bahasa yang baik dan sopan. Contoh, jagalah kebersihan. Nah, pasti anak-anak semua sudah sering ya menemui kalimat jagalah kebersihan. Misalnya di taman ya ataupun di tempat wisata. Nah, kalimat jagalah kebersihan itu merupakan kalimat perintah. Kalimat perintah untuk menjaga kebersihan di tempat kita menemukan kalimat tersebut. Kemudian contoh yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu juga merupakan kalimat perintah. Kalimat perintah untuk kita membuang sampah pada tempatnya. Ini bisa kita temui atau kita jumpai di sekolah ya, di tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Kemudian contoh kalimat perintah yang ketiga, segera bersihkan kamar tidur. Nah, kalimat perintah yang ketiga ini biasanya kita langsung mendengar ya dari ayah atau bunda kita yang memerintahkan kita untuk membersihkan tempat tidur kita atau kamar tidur kita. Selanjutnya, nah di sini ada teks cerita ya. Ustazah akan membacakan teks tersebut. Nanti akan kita temui kalimat perintah pada teks cerita ini. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, di sini bisa kita temui kalimat perintah yang Ustazah beri warna merah. Nah, yang berbunyi, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Itu dia merupakan kalimat perintah untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya untuk tugas anak-anak semua di muatan bahasa Indonesia ini, silakan beri tanda centang untuk kalimat yang merupakan kalimat perintah. Nah, di sini silakan nanti beri tanda centang di kolom yang warna hijau ya, untuk yang merupakan kalimat perintah. Nah, untuk yang bukan kalimat perintah silakan dikosongkan saja. Nah, Ustazah akan bacakan ya. Mohon disimak, nanti silakan langsung diberi tanda centang atau dikosongkan di LK-nya. Untuk nomor 1, Bu Guru sedang mengajar di kelas. Apakah itu merupakan kalimat perintah? Kalau iya, silakan beri tanda centang. Kalau tidak, silakan dikosongkan. Nomor 2, buanglah sampah di tempat sampah. Nomor 3, anak-anak bermain di halaman sekolah. Nomor 4, letakkan sepatu di rak sepatu. Nomor 5, jagalah kebersihan sekolahmu. Silakan dikerjakan. Jika sudah selesai, jangan lupa ya, foto, kemudian submit di Edmodo seperti biasa tugas-tugasnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak semua atas partisipasinya di video pembelajaran kita kali ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.